Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja. Hari ini kita akan bahas mengenai penyakit kronis. Bagaimana solusi kita untuk mencegah penyakit kronis supaya tidak terjadi dalam kehidupan kita, atau kita bisa kalau mencegahnya ataupun bisa meringankan penyakit kronis apabila kita sudah mengalami. Nah, penyakit kronis ini kan memang penyakit yang kerap kali menghantui kita, menggerogoti kesehatan kita, karena yang namanya penyakit kronis biasanya itu gejalanya minim pada awalnya, bahkan kadang tidak terlihat seseorang mengalami penyakit kronis. Biasanya mereka sudah datang untuk konsultasi ke dokter atau ke klinik itu sudah mengalami penyakit yang sudah cukup parah. Nah, makanya biasanya penanganannya juga akan semakin ruwet, memakan banyak biaya. Nah, makanya penting kita untuk mencermati apa itu penyakit kronis, ya. Kita sudah tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, penyakit kronis itu ya misalnya penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, bisa juga penyakit autoimun, kanker usus, yang terkait dengan otak, penyakit Alzheimer, pikun lanjut, dan rematik, dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh penyakit kronis yang kerap kali kita lihat di lapangan dan juga pernah mungkin mengalami gejala-gejala yang diakibatkan oleh penyakit ini. Nah, intinya sih biasanya penyakit kronis timbul itu diakibatkan memang adanya kerusakan pada sel. Ya. Pada awalnya di sel. Nah, karena sel ini kecil dan kalau terjadinya baru beberapa sel, hanya beberapa sel pada awalnya, maka sering tidak dirasakan ini gejalanya, tidak diketahui ini menderita penyakit kronis atau tidak. Nah, setelah selnya banyak yang rusak, lalu jaringan organ, nah setelah organ ini biasanya baru dikeluhkan gejala penyakit kronis. Nah, jadi penyakit kronis ini sendiri memang pertama karena usia. Ya, kadang-kadang kita sebut penyakit kronis ini penyakit degeneratif. Kenapa? Karena memang terjadinya itu beriringan dengan semakin bertambahnya usia seseorang. Disebut penyakit degeneratif. Nah, kemudian terkait juga memang gaya hidup tidak sehat. Ini mempengaruhi tingkat kebugaran kesehatan seseorang. Nah, utamanya akan mengalami penyakit kronis jika gaya hidup tidak sehat itu terus dilakukan dalam kurun waktu lama. Kemudian pola makan, jenis makanan juga mempengaruhi kesehatan seseorang. Kemudian penyakit kronis juga ada kaitan dengan masalah gangguan pembuluh darah, ya, seperti penyakit stroke, jantung, gangguan di otak. Itu kan pada umumnya diawali karena aliran darah yang terganggu. Nah, kemudian hal lain yang mempengaruhi adalah penurunan kekebalan tubuh atau imunitas kita. Jadi kalau kita tidak menerapkan gaya hidup sehat, maka imunitas tubuh kita akan turun. Ya. Kemudian terjadinya oksidasi sel. Kita sebut stres oksidatif, ya, yang menghasilkan radikal bebas. Nah, ini beberapa faktor utama yang menyebabkan penyakit kronis itu bisa berkembang. Oke. Memang ada yang akan kita bahas. Yang akan kita bahas mengenai penyakit kronis ini, satu mengenai makanan, yang kedua mengenai gangguan pembuluh darah, aliran darah, terus ketiga mengenai radikal bebas. Nah, ini tiga faktor utama yang menyebabkan seseorang rentan mengalami penyakit kronis jika hal ini tidak kita cermati dengan baik. Nah, memang Bapak Ibu, makanan ini
sangat menentukan kesehatan kita. Seseorang itu sangat ditentukan kesehatannya oleh makan. Penyakit itu yang ke dokter itu karena akibat diet yang salah. Artinya banyak orang ke dokter itu berobat gara-gara pola makannya salah dan jenis makanannya juga tidak sehat. Nah, itu menyebabkan penyakit pada muncul itu. Ya. Jadi peranan makanan ini cukup besar, bahkan ada yang orang mengatakan kita adalah apa yang kita makan. Nah, ini benar sekali. Kalau kita mau sehat, ya kita harus banyak makan sayur buah dan makanan yang sehat. Dan itu mencerminkan tubuh kita nanti. Begitupun sebaliknya kalau makanan kita tidak sehat. Nah, seperti kita lihat di sini, salah satu penyebab karena apa? Pola makan yang salah. Misalnya terjadi kegemukan. Setelah kegemukan biasanya terjadi kencing manis. Ya, ini dua penyebab utama yang sering kita lihat pada seseorang yang salah cara makannya atau jenis makanannya. Belum lagi penyakit jantung, penyakit-penyakit kanker usus itu juga terkait dengan makanan yang dia konsumsi. Nah, kita lihat akibatnya apabila seseorang makan berlebihan dan makannya banyak, terutama lagi dia mengkonsumsi banyak makanan yang berlemak, nah itu biasanya akan membuat lemak ini menumpuk di tubuh kita. Menumpuknya itu bisa di organ, misalnya di hati, di jantung, di ginjal, itu bisa terbungkus oleh lemak. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi fungsi organ itu tidak maksimal. Kalau di jantung, ya akibat dari lemak yang berlebih biasanya akan menyebabkan aliran darah terhambat, terjadi jantung atau stroke, atau hipertensi yang juga akan menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Karena dengan banyaknya lemak seperti ini tersumbat, ada sumbatan, biasanya tensi seseorang itu akan lebih tinggi. Karena ini akan dipaksa oleh jantung untuk memompa darah, sedangkan alirannya terhambat seperti ini. Jadi tensi tinggi biasanya. Nah, itu penyebab stroke iskemik, biasanya stroke pendarahan dan penyakit jantung. Jadi ini dampaknya luas ya Bapak Ibu kalau memang kita ini tidak perhatian dengan yang kita makan. Gitu ya. Jadi, nah ini sebelum lagi kalau kita makanan itu tidak bersih, kurang serat gitu, banyak makan daging, ya, yang tidak membantu usus bekerja dengan baik, ya, ini akibatnya kan usus kita kotor. Nah, untuk penyakit usus kotor saja lihat banyak di sini ya, ada sembelit, ada wasir, ada ulkus lambung, ya ujung-ujungnya kan bisa terjadi kanker. Jadi untuk masalah usus saja, seseorang yang mengkonsumsi makanan dengan tidak baik, kurang serat, ini sudah banyak penyakit yang ditimbulkan. Hanya di usus, belum yang lain ya, seperti tadi kita lihat. Nah, kita lihat di sini, kenapa Bapak Ibu, kita kalau makan banyak makan itu, makan daging dan produk susu itu biasanya usus kita kurang sehat. Ya, ini kita bisa lihat sepintas di sini. Seperti misalnya makan daging. Daging itu dicerna sekitar 180 menit. Bayangkan tuh menumpuk di usus lama ya. Hampir berapa jam ini? 3 jam ya. 3 jam. Kelamaan ini di usus. Nah, ini lama-lama membusuk membuat usus kotor. Ayam itu sekitar 90 menitan. Sekitar 100 menit lah. 90 sampai 120 menit. Nah, ikan lebih cepat ya, sekitar 45 menit. Nah, produk susu 120 menit. Jadi ini hal-hal ini, makanan ini kalau kita terlalu sering mengkonsumsi, ini membuat usus kita berat, tidak bersih, kerjanya juga berat dan ususnya tidak bersih dan itu menyebabkan banyak penyakit. Maka yang terbaik itu memang sayur buah. Kita lihat ya, sayur-sayuran itu cuma 30 menit sudah diserap. Ya. Sekitar 40 menitan ya. Ya memang yang paling baik air. Dalam hitungan menit, 9 menit, 6 menit sudah diserap. Nah, memang mempengaruhi sekali apa yang kita makan, itu menyebabkan kesehatan seseorang itu bisa terdampak. Nah, ada baiknya ini Bapak Ibu, kita yang sudah umur di atas 45 gitu ya, sebaiknya konsumsi daging-daging itu dikurangi, seperti daging merah, daging sapi, daging kambing,
itu mungkin baiknya seminggu 2 kali saja Bapak Ibu dikonsumsi. Nah, kalau mau menambah protein di dalam tubuh kita, kita bisa ambil protein dari kacang-kacangan, dari putih telur, ya, dari tahu tempe, itu kan sehat untuk sumbangsi protein kita. Ketimbang kita makan daging merah, daging sapi atau daging kambing, itu akan membuat usus kita itu berat. Ya, jadi memang pengaruh makanan ini besar pada tingkat kesehatan seseorang. Nah, kemudian jadi kita harus memilih makanan kita, makanan sehat. Nah, jadi memang seperti Bapak Hippocrates katakan, kalau kita mau sehat, kita harus upayakan makanan kita itu harus sehat. Karena dari situlah sumber awal kehidupan kita berlanjut untuk sehat. Karena supply sel oleh makanan yang baik, yang bernutrisi. Ya, kalau selnya baik, tubuh kita akan sehat. Nah, itu akan terjadi apabila makanan kita sehat. Dan kita makan juga, untuk kita yang sudah ada umur ya, Bapak Ibu, udah umur di atas 45 tahun itu, sebaiknya makan memang jangan terlalu kenyang. Usahakan makan itu hanya kenyang 80%, Bapak Ibu. Harus dipaksakan seperti itu. Kalau mau sehat, justru sekarang ini dianjurkan buat tubuh lapar sedikit. Ya, buat tubuh lapar sedikit itu bikin sehat, Bapak Ibu. Ya, kalau kenyang malah bikin kita tidak sehat. Nah, ini makanya dikatakan sini, jadi kita benar-benar harus makan kenyangnya itu 80%, banyak sayur buah, ya, bukan yang cepat saji, olahan atau yang berlemak. Hindari makanan, minuman yang bukan sebenarnya makanan minuman kita sebenarnya, seperti soft drink ini ya. Ini kan sebenarnya bukan minuman kita untuk sehat, ini kan hanya sesekali kita minum. Jangan diminum berlebihan seperti ya minuman soft drink di sini. Ya. Ini harus dikurangi. Konsumsilah sayur buah yang memang baik untuk kesehatan kita. Gitu. Nah, untuk masalah makanan, tidak ada salahnya apabila kita mengkonsumsi Maxslim. Maxslim ini yang akan membantu membersihkan usus kita yang kotor ketika kita makan dengan makanan yang kurang sehat atau kurang serat. Dan di Maxslim juga bisa melakukan detox, ya, detox usus dan detox darah. Kemudian kalau kita kurang bisa menahan nafsu makan, selera makan terlalu tinggi, ya, sehingga makan berlebihan, maka di sini kan ada Garcinia Cambogia yang bisa menekan nafsu makan, ikut membantu membakar lemak juga. Jadi lemak yang sudah terjadi pun bisa dibakar dengan Garcinia Cambogia. Selain memang nafsu makan kita ditekan. Nah, di sini juga ada L-carnitin. L-carnitin juga membantu membakar lemak, meningkatkan metabolisme, sehingga lemak yang berlebihan bisa dibuang dengan proses alami, dengan mempercepat meningkatkan metabolisme. Nah, di lain pihak, Maxslim membantu usus bersih karena bisa memperlancar buang air besar. Kenapa? Karena di sini ada serat. Serat kan membantu seseorang buang air besarnya lebih lancar. Ya, di sini juga ada psyllium yang bisa memberi massa kepada kotoran dan tinja itu sehingga bisa dibuang dengan enak, lancar. Ya. Jadi untuk masalah makanan, terus kelebihan berat badan, tubuh kita obes, ya kita konsumsi Maxslim. Ya, intinya ini, yang lain bisa membantu. Nah, kemudian ya ini tadi sudah. Nah, kita lihat ya, kita bahas yang ketiga ya, tadi sudah soal makanan, sekarang radikal bebas. Nah, radikal bebas tidak kalah jahatnya Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sini. Ini ilustrasi, apel saja bisa kuning seperti ini kalau kita biarkan beberapa menit di udara. Itu tandanya terjadi oksidasi. Terjadi pembusukan. Karena apa? Karena radikal bebas, karena oksidan. Nah, ibarat sel ini bisa seperti ini kerusakan sel kita. Kita lihat di sini. Besi saja bisa karat seperti ini karena oksidasi Bapak Ibu, karena oksidan. Ya. Nah, sumber radikal bebas kan banyak seperti kita lihat nih. Minuman beralkohol, makan berlebihan, ya. Di sini ada handphone, ada yang lain-lain. Ini semua sumber radikal bebas yang ada di sekitar kita.
Nah ini dahsyat ini pengaruh radikal bebas. Selain keberadaannya sudah masif di sekitar kita, radikal bebas juga daya rusaknya ini sangat besar. Nah kita lihat sini efek yang ditimbulkan oleh radikal bebas itu, ya, dia merusak inti sel kita ini sel kita. Ya, bahkan radikal bebas ini bisa merusak membran sel dan bisa menerobos masuk merusak kromosom atau inti sel kita. Jadi gen kita itu bisa rusak karena radikal bebas seperti ini. Ya. Gen kita yang bagus seperti ini Bapak Ibu, rata, berpasangan. Nah, kalau ada radikal bebas rusak ini, ada yang bolong di sini kita ini berlubang. Nah, kalau gen sudah rusak seperti ini ya, cepat atau lambat membuat kita juga kurang sehat tubuhnya. Ya. Nah, kita lihat kerusakan ini. Jadi yang bisa disebabkan oleh radikal bebas ini, ya, menyebabkan penuaan dini, menyebabkan perubahan keutuhan membran sel di sini, merusak protein dan menonaktifkan enzim. Jadi banyak yang diakibatkan oleh radikal bebas selain memang menyerang gen atau gen DNA atau kromosom kita, ya ini. Nah, kita lihat nih penyakit-penyakit yang berhubungan dengan radikal bebas atau steril oksidatif banyak sekali Bapak Ibu nih lihat. Ya. Nah, ini kenapa itu sebabnya orang sering merasa sudah olahraga, sudah makan sehat, sudah menjalani hidup pola sehat, tapi kok mengalami serangan jantung atau stroke gitu ya. Ini besar pengaruhnya. Ini yang menyebabkan seseorang walaupun sudah olahraga tetap mengalami penyakit-penyakit kronis. Nah, maka ini harus benar-benar diperhatikan ya radikal bebas. Ya, seperti penyakit ini. Nih. Stroke, jantung, penuaan dini. Ya, seperti ini. Ini kan waktu berangkat sehat Bapak Ibu ya, naik sepeda, naik gunung. Tahu-tahu dalam perjalanan jatuh, meninggal. Kan rajin ini orang olahraga kan, mungkin setiap hari seperti ini olahraga. Karena apa? Satu hal yang tidak disadari itu karena radikal bebasnya ini, oksidan yang tidak diperhatikan. Mungkin olahraganya sudah bagus, makanannya juga sudah bagus, pola makanannya juga oke, tetapi lupa dengan radikal bebas yang pengaruhnya bahkan sangat hebat, penyebab kerusakan atau membuat kita mengalami penyakit kronis. Nah, solusinya apa untuk radikal bebas? Kita punya Bapak Ibu. Untuk radikal bebas, produk utama Meximed ya Mexibio. Jadi bagi kita yang merasa perlu menambahkan sesuatu untuk kita lakukan supaya sehat ya minumlah Mexibio ini Bapak Ibu. Ini antioksidannya banyak sekali nih, ada cherry blossom, vitamin C, glutathione, jojoba oil. Ini kan antioksidan semua nih Bapak Ibu. Ya, bahkan antioksidannya ini hebat-hebat nih seperti glutathione, jojoba oil. Ini kan antioksidan yang tidak biasa, antioksidan yang besar sekali manfaatnya ya, melebihi vitamin C dan cherry blossom ya. Jadi untuk kita menjaga kesehatan kita supaya lebih maksimal, selain menjalani pola hidup sehat tadi, ya mau tidak mau kita harus mengkonsumsi Mexibio Bapak Ibu untuk melengkapi antioksidan tubuh kita dalam rangka menghadapi antioksidan atau radikal bebas yang sudah berkeliaran begitu banyak di sekitar kita, sudah tidak bisa dicegah. Itu ada di mana-mana. Ya. Selain karena memang Mexibio membuat kulit cantik, sehat, cerah, ya, lebih kencang, ya. Jadi dia memang juga berfungsi membuat tubuh secara umum sehat dengan cara menetralisir radikal bebas. Nah, ini bagus nih Bapak Ibu, Mexibio. Nah, memang untuk Mexibio ini efeknya tidak serta-merta Bapak Ibu untuk pengaruh ke radikal bebas ini. Jadi agak lama. Maka kalau kita minum ini harus sabar. Ya, harus sabar. Dia tidak seperti Mexlim yang langsung buang air besar kelihatan. Atau seperti Mexibus yang langsung reaksi berdirinya itu alkalamin atau stamina langsung kelihatan. Enggak, kalau Mexibio ini seperti slow, tetapi nyata efeknya. Jadi harus sabar.
untuk Mesibio ya. Jadi kalau orang nggak sabar, Mesibio ini seperti apa, tidak ada efeknya gitu, enggak. Karena penetralisasi radikal bebas itu tidak serta-merta langsung seperti ada reaksi apa gitu, enggak. Karena ini pekerjaan halus kasarnya, pekerjaan yang sangat smooth, jadi harus pelan-pelan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga yang kita akan bahas karena gangguan aliran darah. Ini juga penyebab penyakit kronis banyak. Jadi tadi karena makanan, kemudian karena radikal bebas, dan yang berikutnya karena gangguan aliran darah. Kalau gangguan aliran darah ya sudah jelas Bapak Ibu. Karena ada sumbatan aliran darah, ini kan bisa kemana-mana. Yang paling kita kenal itu penyakit stroke karena sumbatan, stroke iskemik, dan penyakit jantung. Itu dua penyakit utama yang disebabkan karena gangguan aliran darah. Nah, seperti kita tahu untuk stroke itu harus cepat diterapi Bapak Ibu. Ketika aliran darah terhambat, ini golden period untuk mengatasi stroke itu sekitar 3 jam. Jadi ketika ada merasakan tubuh lemas, lumpuh separuh, atau mulutnya tidak bisa simetris, waktu bicara tidak jelas, itu harus cepat itu minum obat pengencer darah. Ya, siapkan di rumah, langsung minum dulu itu, karena 3 jam ini waktunya. Lewat situ biasanya ada cacat nih Bapak Ibu untuk stroke iskemik ini. Nah, sama jantung juga begitu. Kalau serangan jantung dalam 2 menit, 3 menit itu tidak dilakukan pertolongan atau penanganan, biasanya lewat juga itu Bapak Ibu. Ya, maka gangguan aliran darah ini memang semestinya menjadi perhatian kita juga. Ya. Nah, ini kita lihat. Jadi yang berperanan pada gangguan aliran darah ini karena ada penumpukan lemak di sini awalnya. Nah, karena penumpukan lemak ini, karena kita konsumsi lemak yang berlebihan, nah ini Mexlim bisa membantu Bapak Ibu. Mexlim yang tadi itu mencegah kita makan berlebihan, bisa membakar lemak, ya, karena ada karnitin dan Garcinia camellia, ya, sehingga sumbatan ini tidak cepat terjadi ketika kita minum Mexlim. Kemudian di Mexlim juga itu bisa membantu kita menekan nafsu makan, sehingga kita bisa terhindar dari penumpukan yang berlebihan ini. Nah itu ya. Kalau untuk gangguan aliran darah, Mexibio bisa bekerja nggak nih kira-kira? Bisa Bapak Ibu. Jadi untuk gangguan aliran darah, kita lihat di sini. Ini proses pembentukan plak ini, sumbatan ini, arteriosklerosis ini, yang lemak ini. Ini kan biasanya ada radang ini Bapak Ibu di sini nih. Ini kan akibat radang, numpuk. Semua sel darah putih numpuk, lemak juga menumpuk di sini. Ada radang biasanya. Nah, peranan radikal bebas, apa antioksidan itu salah satunya anti radang ini. Jadi Mesibio juga bisa bekerja di sini selain Mexlim. Ya, Mesibio bekerja dalam rangka mengatasi radang di sini. Mexlim mengatasi, mengurangi penumpukan lemak di pembuluh darah atau organ lain. Nah, yang melancarkan secara umum, ya ini tentu Mexibus. Jadi ketika semua sudah tertata rapi, ya mungkin masih ada sumbatan lemak walaupun kita sudah minum Mexlim, dan mungkin radang masih ada walaupun kita sudah minum Mesibio, ya Mexibus membantu melancarkan aliran darah sehingga suplai darah ke organ-organ tubuh itu bisa terjamin. Ya, jadi memang untuk mereka yang mengalami penyakit jantung, stroke, hipertensi, untuk Mesibus memang kita harus lebih lebih moderat ya. Untuk mereka seperti itu kita berikan dosis rendah saja dulu untuk mengatasi healing krisis yang berlebihan. Mungkin kita berikan setengah saset ya, untuk sekitar 3-4 hari. Ketika sudah nyaman, radang sudah mulai berkurang di arteri itu, dan penumpukan lemak juga sudah mulai berkurang, ya, sehingga dengan diberikan dosis, ditingkatkan dosis Mexibus 1 saset pun tidak akan menjadi masalah ketika aliran darah lebih cepat, karena jalannya sudah disiapkan istilahnya.
selama 3 hari dosis rendah itu, ya seperti itu. Jadi 3 hal utama itu penyebab kontribusi terbesar seseorang mengalami penyakit kronis. Dan bersyukur sekali kita ketiga hal utama itu di sini produk Meximed bisa berperanan. Jadi kombinasinya juga enak ini, pas ini. Ya, seperti tadi saya katakan tuh kombinasinya, cara kerjanya ada, bukan kita asal mengasih produk ini, bukan. Jadi ada peranannya masing-masing di situ. Ya. Nah, ini mungkin terakhir dari saya. Jadi produk Meximed seharusnya menjadi kebutuhan Bapak Ibu untuk memastikan seluruh organ tubuh kita sehat. Hal penting melebihi ya nih HP, tas, baju, televisi, kulkas, perabot rumah dan lain-lain ya, terutama ibu-ibu nih, HP, tas, baju ganti-ganti terus, tidak sayang ya, padahal tubuh tidak diperhatikan nih kesehatannya. Ya, mobil saja kalau kita punya mobil bagus baru beli, kita ganti olinya yang bagus ya biasanya. Ganti oli, diservis dengan rutin, setiap sesuai aturannya berkala. Nah, bagaimana dengan tubuhnya sendiri? Jangan sampai dikalahkan oleh benda-benda yang ada di sekitarnya. Ini Bapak Ibu, penting ini. Ya. Kita harus bisa memilih nih, kalau memang dana kita terbatas, ya pilihlah untuk kesehatan kita. Jangan dipergunakan untuk hal yang istilahnya sekunder ya, tidak terlalu penting lah. Ganti HP terus, ganti tas terus itu. Lebih baik kita alokasikan untuk produk kesehatan herbal seperti produk Meximed ini, kita bisa konsumsi dan bisa menjalankan juga bisnisnya untuk mendapatkan income. Nah, ini terakhir nih Bapak Ibu. Nah, ini mungkin ada yang sudah tahu ya. Ini Kirzaida Rodriguez, perancang busana dunia. Ini terakhir kata-katanya sebelum meninggal karena kanker. Dia katakan, saya memiliki mobil bermerek termahal di dunia di garasi saya, tetapi sekarang saya bepergian dengan kursi roda. Rumah saya penuh dengan segala macam desain pakaian, sepatu, dan barang berharga. Tapi tubuh saya terbungkus kain kecil yang disediakan oleh rumah sakit nih, kayak gini ya. Ada cukup uang di bank, tetapi uang itu tidak menyembuhkan saya sekarang. Udah kanker, udah sayang lanjut, sudah nggak ada gunanya itu uang. Popularitasnya juga sudah tidak ada gunanya. Saya biasa pergi dari satu hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 lainnya, tapi sekarang saya menghabiskan waktu di rumah sakit untuk berpindah dari satu lab ke lab lainnya. Ya, punya jet pribadi dia, saya bisa terbang kemanapun saya mau. Tapi sekarang saya harus minta bantuan 2 orang untuk pergi, untuk sekadar berada rumah. Ya. Meskipun ada banyak makanan, diet saya adalah 2 pil sehari dan beberapa tetes air garam ya, untuk mengatasi kankernya. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan sampai ya ini terjadi dengan kita. Harus benar-benar bisa mengalokasikan dana prioritas kita untuk hal yang sehat. Sehat itu kalau kita lakukan dengan baik, dari awal kita cegah, kita lakukan dengan benar, itu murah. Hanya konsumsi produk kesehatan, atau kita konsumsi makanan sayur buah yang sehat, yang tidak perlu mahal-mahal, tapi sehat dan bersih. Nah, kalau itu kita lalai, ketika dari sakit seperti ini, kanker, jantung, stroke, sudah tidak ada gunanya, diabetes juga ya, tidak ada gunanya semua ini. Jadi kita memang beruntung ya bisa ada di dunia kesehatan, sehingga hal ini bisa mengingatkan kita nih, waduh jangan sampai saya seperti ini gitu kan. Jadi dikatakan bersyukurlah kalau hari ini engkau sehat, masih kuat. Pakailah waktumu dan hidupmu untuk melayani dan mengasihi Tuhan, mengampuni dan mengasihi orang yang membenci kamu. Nah, ini nasihat dia sesaat sebelum meninggal ini. Kirzaida Rodriguez, perancang busana dunia. Ya, Bapak Ibu. Jadi penting kita memperhatikan 3 hal utama untuk terhindar dari penyakit kronis. 1, jaga makanan kita, pola makan kita jaga.
makanlah makanan yang sederhana, yang memang sehat, jangan yang aneh-aneh. Ya, minumlah minuman yang memang untuk minum, jangan soft drink dan lain-lain secara berlebihan. Kemudian radikal bebas, cegahlah radikal bebas sedini mungkin dengan mengkonsumsi ya salah satunya ini Mexibu. Ya, memang radikal bebas ini tidak kelihatan Bapak Ibu kerjanya, tahu-tahu dia sudah merusak sel aja, jaringan dan organ. Maka walaupun tidak terlalu cepat nyata hasilnya, Mexibu kita sebaiknya konsumsi. Gitu. Yang ketiga, gangguan aliran darah kita bisa perbaiki dengan mengkonsumsi Mexlin, mengkonsumsi Mexibu untuk mengatasi radang di tempat terjadinya plak atau tumpukan lemak yang menyebabkan arteri kita tersumbat, dan Mexibus membantu melancarkan aliran darah. Ya, jadi sepertinya sederhana 3 hal utama ini, tapi ini kontribusi besar pada kesehatan kita sehingga kita bisa terhindar dari penyakit kronis ya Bapak Ibu. Nah, ini dari saya sampai sini Bapak Ibu. Saya menemukan sesuatu nih Bapak Ibu. Saya mau sharing ya, menemukan sesuatu. Ini memang perlu dibuktikan ya Bapak Ibu. Tapi sementara ya ini bisa saya katakan. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir ini penyakit-penyakit kronis ini? Kenapa penyakit-penyakit kronis, penyakit berat atau penyakit lain itu menyebabkan seseorang meninggal dunia? Kenapa Bapak Ibu? Artinya kalau tidak ada penyakit berat, penyakit kronis seperti ini, hipertensi, jantung, stroke, diabetes, kanker, sebenarnya kan bisa hidup setahun sebenarnya. Ya, kecuali memang meninggal karena suatu hal yang ceroboh, misalnya kecelakaan, ada insiden kita ada perkalian atau apa ditusuk dengan benda tajam, atau ada kecelakaan kendaraan dan lain-lain ya. Itu sebenarnya meninggalnya itu bukan sesuatu yang dalam rancangan yang Maha Kuasa itu Bapak Ibu. Karena kejadiannya kan tidak alami, kecelakaan, operasi dan lain-lain. Nah, kalau penyakit kronis, ketika penyakitnya sudah berat Bapak Ibu, itu biasanya mempengaruhi pergerakan seseorang kan. Fisik seseorang itu jadi lemah, fisik seseorang jadi tidak berdaya guna lagi, spiritnya juga sudah berkurang, ya kan? Nah, kan orang meninggal karena rohnya pergi ya Bapak Ibu ya. Roh yang diberikan Tuhan kepada orang itu kan pergi. Itu yang kita katakan meninggal kan. Kenapa roh itu pergi ketika orang mengalami penyakit berat? Karena tubuhnya sudah tidak bisa mengikuti gerak dinamis roh itu, roh yang dari Tuhan itu. Padahal kita tahu roh itu kan aktif, dinamis. Kita percaya kan Tuhan itu aktif, dinamis. Nah, manakala dia temukan tubuhnya, tempat dia tinggal itu sudah malas, sakit-sakitan, sudah tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya lama-lama tidak betah itu roh kita Bapak Ibu, pergi dia kan. Nah, itu Bapak Ibu, coba kita cermati, ya kan? Kenapa orang sakit kronis, penyakit berat, meninggal? Itu kan karena rohnya tidak betah Bapak Ibu, tinggal di tubuh yang sakit-sakitan. Tidak betah itu rohnya, karena sifat roh itu kan aktif, dinamis, bergerak. Nah, maka kalau kita mau sehat, jagalah tubuh kita supaya tidak mengalami penyakit kronis ini, sehingga rohnya betah tinggal Bapak Ibu di tubuh kita itu. Ya, seperti itu. Jadi dari saya sekian Bapak Ibu. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga semua ini berguna, bermanfaat bagi kita semua untuk lebih sehat, mendapat edukasi yang lebih baik dan berguna bagi kita semua. Terima kasih. Selamat malam dan semangat pagi semuanya. Selamat malam dan semangat pagi Pak Dokter. Aplaus luar biasa untuk Pak Dr. Iskandar Junaidi.
do.